Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Farid. Kami dari kelompok 2, kelas I2, mata kuliah Inovasi Sistem Informasi dan Teknologi. Kami di sini akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Sense Inovasi Aplikasi Kasir Berbasis AI sebagai Konsultan Bisnis Virtual untuk UMKM. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Gunawan Wibisono dengan NIM akhir 041. Rekan saya, Muhammad Erjuna Taraka dengan NIM akhir 042. Dan Austin Nikolaus Chris Pravena dengan NIM akhir 061. Masuk ke pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia dengan jumlah mencapai 64,2 juta pada tahun 2022. Meskipun demikian, banyak UMKM masih menghadapi tantangan operasional, khususnya dalam hal pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis. Metode konvensional ini sangat tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan manusia serta kehilangan data. Kondisi ini menghambat pemilik usaha dalam melacak arus kas secara akurat dan mengelola bisnis secara efektif. Sebagai respon terhadap masalah ini, berbagai aplikasi kasir, point of sale, digital telah dikembangkan. Studi oleh Prayuda dan lain-lain di 2024 berhasil membangun aplikasi POS berbasis progresif web app yang terbukti dapat diterima dengan sangat positif oleh pengguna UMKM untuk mengatasi masalah pencatatan manual. Namun, aplikasi POS yang ada saat ini termasuk yang dibahas dalam studi tersebut pada umumnya masih bersifat reaktif. Artinya, sistem tersebut berfungsi sebagai alat pencatat yang hanya menyajikan data historis. Pemilik UMKM yang memiliki keterbatasan waktu dan keahlian dituntut untuk menganalisis laporan tersebut secara mandiri untuk dapat merumuskan strategi bisnis. Disinilah terdapat celah inovasi yang signifikan. Kebutuhan akan sebuah sistem yang tidak hanya mencatat, tetapi juga mampu memberikan arahan proaktif layaknya seorang konsultan bisnis. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dijawab di inovasi ini yaitu bagaimana merancang sebuah sistem kasir yang dapat bertransformasi dari alat pencatat reaktif menjadi asisten bisnis yang proaktif bagi UMKM. Bagaimana mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan ke dalam aplikasi POS untuk menyediakan analisis prediktif dan rekomendasi strategis yang mudah dipahami oleh pengguna non-teknis. Untuk tujuan utama dari pengembangan perangkat lunak Prokasa yaitu merancang dan membangun sebuah aplikasi kasir cerdas berbasis AI yang berfungsi sebagai konsultan bisnis virtual yang mampu memberikan analisis prediktif dan rekomendasi proaktif untuk membantu pemilik UMKM dalam pengambilan keputusan strategis. Untuk manfaat bagi UMKM yaitu meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan manajemen inventaris, meningkatkan profitabilitas melalui pengambilan keputusan yang lebih baik, dan memperkuat daya saing serta keberlanjutan bisnis. Kontribusinya terhadap SDGs, inovasi ini secara langsung mendukung SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dengan memberdayakan UMKM untuk bertumbuh secara berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperkuat stabilitas ekonomi. Untuk batasan perangkat lunak, yang pertama ada fokus utama pengembangan adalah untuk UMKM di sektor kuliner seperti kedai kopi sebagai studi kasus awal. Yang kedua, platform utama yang dikembangkan adalah aplikasi untuk tablet dengan dashboard web sebagai fitur pendukung. Yang ketiga, fungsionalitas yang diutamakan adalah fitur kasir, standar, dan modul AI untuk prediksi penjualan serta rekomendasi stok. Yang keempat, pengembangan tidak mencakup integrasi perangkat keras eksternal seperti printer dan lain-lain dan modul akuntansi kompleks. Baik, berikutnya akan saya jelaskan pada bab kedua yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. Dan tinjauan pustaka, penelitian relevan yang menjadi inspirasi utama adalah rancangan bangun aplikasi Point of Sale atau POSM berbasis progresif web app untuk usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh Prayuda dan kawan-kawan pada tahun 2024. Penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa aplikasi POS berbasis PWA merupakan solusi yang sangat dibutuhkan dan dapat diterima dengan baik oleh UMKM. Aplikasi yang mereka kembangkan memiliki fungsionalitas komprehensif untuk mengelola data penjualan, pembelian, item, pelanggan, hingga laporan keuangan. Inovasi yang kami usulkan, Prokasa, mengambil temuan ini sebagai titik awal. Perbedaan fundamentalnya adalah
Jika aplikasi dalam paper tersebut berfokus untuk menyelesaikan masalah pencatatan, maka Prokasa berfokus untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Kami memperluas konsep POS dari sekedar alat pencatat menjadi sebuah platform intelijen bisnis yang proaktif dengan mengintegrasikan teknologi AI. Lalu, landasan teori yang pertama adalah point of sale atau POS, sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Sistem POS modern telah berevolusi dari mesin kasir biasa menjadi perangkat lunak komprehensif yang mengelola penjualan, inventaris, dan data pelanggan. Kedua, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin cerdas yang dapat berpikir dan belajar. Dalam konteks ini, akan digunakan machine learning untuk analisis prediktif, yaitu memprediksi tren penjualan masa depan berdasarkan data historis. Lalu yang ketiga yaitu metodologi Agile Scrum, sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan produk kompleks secara iteratif dan incremental. Cocok untuk proyek inovatif karena kemampuannya beradaptasi dengan perubahan dan fokus pada pengiriman nilai secara berkelanjutan kepada pengguna. Lalu, yang ketiga adalah metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Prokasa adalah Agile Scrum. Scrum merupakan salah satu kerangka kerja dari metodologi Agile yang berfokus pada proses pengembangan iteratif dan kolaboratif dengan tujuan menghasilkan produk yang bernilai tinggi dalam waktu yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Dalam konteks pengembangan Prokasa, pendekatan Agile Scrum dipilih karena sifat proyek yang inovatif dan memerlukan penyesuaian cepat terhadap masukan pengguna UMKM selama proses pengembangan. Pengembangan dilakukan melalui beberapa sprint, masing-masing berjangka waktu 2 hingga 3 minggu. Setiap sprint berfokus pada penyelesaian fitur tertentu yang dapat diuji dan dievaluasi secara langsung oleh pengguna. Tahap dalam pengembangan Prokasa meliputi satu, yaitu produk backlog creation. Tahap awal berisi perumusan kebutuhan fungsional dan non-fungsional berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM sektor kuliner. Dua, sprint planning. Tim pengembang menentukan prioritas fitur yang akan dikerjakan pada sprint pertama, seperti modul kasir dasar, manajemen inventaris, dan sistem login pengguna. Ketiga, sprint execution. Pengembangan perangkat lunak dilakukan secara bertahap sesuai backlog yang telah ditentukan. Setiap sprint menghasilkan versi produk yang dapat diuji atau increment. Lalu yang terakhir yaitu keempat, review dan retrospektif. Hasil pengembangan dievaluasi bersama pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik, yang kemudian digunakan untuk memperbaiki iterasi berikutnya. Pendekatan ini memungkinkan tim pengembang untuk menyesuaikan fitur dan antarmuka berdasarkan kebutuhan nyata pengguna, sehingga aplikasi Prokasa dapat berkembang secara berkelanjutan dan relevan. Selanjutnya masuk pada desain dan skenario pengguna. Untuk analisis kebutuhan dan desain solusi perangkat lunaknya, perancangan aplikasi kasir berbasis AI ini didasari oleh kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperoleh sistem pencatatan transaksi yang efisien sekaligus dukungan analisis bisnis yang informatif. Berdasarkan hasil observasi dan identifikasi kebutuhan pengguna, terdapat dua kebutuhan utama, yaitu kebutuhan operasional untuk pencatatan transaksi harian yang cepat, akurat, dan mudah digunakan oleh kasir. Kemudian ada kebutuhan analisis, yaitu penyedia informasi bisnis secara otomatis melalui analisis data penjualan guna membantu pemilik usaha dalam pengambilan keputusan. Untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut, aplikasi ini dirancang memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama ada modul point of sale yang berfungsi sebagai sarana pencatatan transaksi dan pengelolaan produk. Modul ini dirancang dengan antarmuka sederhana dan interaktif agar kasir dapat memproses penjualan dengan cepat tanpa kesalahan input. Pada bagian ini juga disertakan fitur AI suggestion yang memberikan rekomendasi produk pelengkap berdasarkan pola pembelian pelanggan. Kemudian ada modul dashboard analitik yang berfungsi sebagai pusat informasi dan konsultan virtual bisnis bagi pemilik usaha. Modul ini menampilkan ringkasan performa penjualan harian, jumlah transaksi, produk teralis, serta smart insight berbasis AI, seperti peluang promosi, peringatan stok kritis, waktu padat pelanggan, dan perilaku pelanggan.
Nah, desain solusi ini menempatkan kecerdasan buatan sebagai elemen utama yang menghubungkan data transaksi dengan analisis bisnis. Dengan demikian, setiap yang dicatat melalui modul POS akan secara otomatis diolah oleh sistem AI untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang ditampilkan pada dashboard. Pendekatan ini menjadikan aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kasir, tapi juga sebagai konsultan virtual yang membantu pemilik UMKM memahami dan mengoptimalkan performa bisnisnya secara berkelanjutan. Kemudian masuk ke desain antarmuka perangkat lunak. Nah, desain antarmuka untuk aplikasi perkasa ini dalam beberapa ini dinamakan CellSense, dirancang dengan filosofi modern, bersih, dan intuitif. Tujuannya adalah agar pengguna, terutama pemilik UMKM yang mungkin tidak terlalu akrab dengan teknologi, dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan semua fitur canggih yang ditawarkan. Nah, bisa di next. Nah, yang pertama ada dashboard analitiknya. Halaman dashboard adalah pusat komando dan wajah dari konsultan Prokasa. Tujuannya adalah untuk memberikan pemilik bisnis gambaran menyeluruh tentang kondisi bisnis secara real time, sekaligus menyajikan wawasan proaktif yang telah diolah oleh AI untuk membantu pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada today's revenue atau penghasilan hari ini. Kemudian di sebelahnya ada total transaksi yang sudah dilakukan pada hari ini. Kemudian ada produk terlaris pada hari ini. Kalau di bawahnya ada semacam grafik penjualan tahunan. Lalu di sebelah kanannya ada Smart Insight from Prokasa sendiri. Yaitu contohnya di sana ada kesempatan untuk promo, lalu ada stok kritis, terus ada jam yang lagi padat, dan kebiasaan pelanggan. Nah, selanjutnya ada halaman point of sale. Nah, halaman point of sale ini dirancang untuk kecepatan dan efisien dalam memproses transaksi. Selain itu, halaman ini juga mengintegrasikan kecerdasan buatan secara halus untuk membantu kasir meningkatkan nilai penjualan per transaksi. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang paling kiri ada menu-menunya. Kemudian setelah di menunya dipilih akan masuk di uh, sebelahnya, yaitu pilihan menu yang sudah dipesan. Di situ ada nama menu, ada subtotal, terus ada pajaknya, dan total dari pembayarannya. Di paling kanan ada beberapa komponen juga, yaitu ada pilihan customernya apakah dia member atau bukan. Lalu ada AI suggestion, misalnya di sini ada uh, pesanan caramel latte. Nah, dari AI sendiri merekomendasikan caramel ini biasanya cocok digabungkan dengan menu mix platter. Nah, kemudian di bawahnya ada metode pembayaran, lalu terakhir ada tombol proses pembayaran. Lalu ada skenario cara pengguna perangkat lunak. Nah, skenario pengguna perangkat lunak ini menggambarkan bagaimana pengguna kasir atau pemilik usaha berinteraksi dengan sistem dalam kegiatan operasional sehari-hari. Skenario ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu pengguna modul point of sale dan modul dashboard. Yang pertama ada skenario pengguna modul point of sale. Nah, langkahnya pertama, kasir membuka aplikasi SalesEn pada tablet dan memilih menu point of sale pada bilah navigasi atas. Kemudian sistem menampilkan daftar produk dan yang tersedia dalam bentuk kartu seperti americano, caramel latte, dan vanilla latte, dan lain-lain. Kasir kemudian memilih produk yang dibeli pelanggan dan produk tersebut otomatis masuk ke daftar transaksi di sisi kanan layar. Aplikasi menampilkan total harga beserta pajaknya secara otomatis. Nah, fitur AI memberikan suggestion rekomendasi produk pelengkap berdasarkan pola pemilihan pelanggan. Misalnya, caramel latte biasanya cocok digabung dengan mix platter. Kasir dapat menekan tombol application untuk menemukan produk rekomendasi tersebut ke transaksi. Kasir memilih metode pembayaran dan menekan tombol proses payment. Setelah transaksi selesai, sistem menyimpan data penjualan dan memberikan laporan secara real time ke dalam dashboard. Nah, kemudian ada skenario penggunaan modul dashboard analitik. Pertama, pemilik usaha mem- membuka aplikasi SalesLine dan memilih menu dashboard. Halaman utama menampilkan sapaan personal seperti Good Morning Taraka beserta ringkasan statistik bisnis meliputi total pendapatan harian, jumlah transaksi hari ini, dan produk yang terlaris pada hari ini. Nah, grafik di CRCS menampilkan tren penjualan sepanjang tahun, membantu pemilik usaha memahami pola pertumbuhan pendapatan. Nah, di sisi kanan layar
Sistem menampilkan Smart Insight Prokasa yang merupakan rekomendasi otomatis dari modul AI seperti promo opportunity atau saran untuk membuat promo. Lalu ada stok kritis yang produknya hampir habis. Ada kepadatan pelanggan pada jam atau waktu tertentu. Yang terakhir ada analisis perilaku pelanggan sendiri. Kemudian pemilik usaha dapat meninjau setiap insight tersebut dan menggunakannya sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis seperti mengatur promosi, menambah stok, atau mengubah strategi pelayanan. Nah, selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan. Aplikasi SalesSense merupakan inovasi sistem informasi yang mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan AI dalam sistem POS untuk membantu UMKM bertransformasi dari sekadar pencatatan transaksi menuju pengambilan keputusan bisnis yang lebih strategis. Dengan dua modul utama, Wise Interaktif dan dashboard analitik berbasis AI, aplikasi ini tidak hanya mencatat data penjualan, tetapi juga menganalisisnya secara real-time untuk memberikan rekomendasi proaktif seperti peluang promosi, waktu ramai pelanggan, hingga peringatan stok kritis. Inovasi ini menjadikan SalesSense bukan sekadar alat bantu transaksi, melainkan juga konsultan virtual bisnis yang dapat diandalkan oleh pelaku UMKM tanpa latar belakang teknis yang mendalam. Secara keseluruhan, SalesSense menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas UMKM melalui pendekatan data-driven. Dengan dukungan metodologi Agile Scrum, pengembangan aplikasi ini memungkinkan penyesuaian berkelanjutan terhadap kebutuhan pengguna, memastikan produk yang dihasilkan benar-benar relevan dan bermanfaat. Implementasi aplikasi ini juga sejalan dengan SDG 8 mengenai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja layak, menjadikannya solusi inovatif yang berkontribusi langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil. Untuk sarannya, disarankan agar SalesSense memperluas cakupan fitur kecerdasan buatan dengan menambahkan analisis prediktif yang lebih mendalam, seperti proyeksi tren penjualan jangka panjang, analisis loyalitas pelanggan, serta sistem rekomendasi otomatis untuk strategi pemasaran. Selain itu, integrasi dengan platform eksternal seperti e-wallet, marketplace, dan sistem akuntansi sederhana dapat meningkatkan kenyamanan serta memperluas ekosistem digital bagi pengguna UMKM. Dari sisi pengalaman pengguna, pengembang perlu memastikan bahwa antarmuka aplikasi tetap intuitif, ringan, dan mudah dipahami, terutama bagi pelaku usaha dengan tingkat literasi digital yang beragam. Pengujian lapangan dan pengumpulan umpan balik rutin dari pengguna juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan fitur dengan kondisi nyata di berbagai sektor UMKM. Dengan demikian, SalesSense dapat terus berkembang menjadi platform POS cerdas yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, serta berperan nyata dalam mendorong digitalisasi ekonomi lokal di Indonesia. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.